Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ansor, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas atau mencoba membahas tentang sejarah kemunculan analisis politik luar negeri atau yang biasanya kita singkat dengan APLN. Secara sederhana, analisis politik luar negeri atau yang biasa kita singkat dengan APLN adalah salah satu cabang dari ilmu politik yang berhubungan dengan teori atau pengembangan kajian secara empiris mengenai proses dari politik luar negeri itu sendiri. Analisis politik luar negeri sendiri dapat dikatakan sebagai buah hasil atau lahir dari adanya kritik terhadap United States Actor, suatu kritik karena ketidakpuasan terhadap realisme yang dominan dalam hubungan internasional setelah Perang Dunia Kedua. Adanya penekanan dari realisme pada negara-negara yang dikatakan sebagai aktor utama utuh atau state unitary record yang mengejar atau mengupayakan kepentingan nasional, kekuasaan, sangat rasional dan efisien dalam pembuatan keputusan. Hal ini menjadi sorotan utama ketidakpuasan tersebut. Negara yang dianggap aktor utama yang dilihat realisme sebagai satu kesatuan utuh mewakili kepentingan nasional, padahal dalam realitasnya state terdiri dari banyak unsur dan keputusan politik luar negeri yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor di dalamnya dan juga kadang-kadang di luar negara. Dengan kata lain, analisis politik luar negeri mencoba untuk memecahkan state yang seringkali disebut sebagai aktor utama. Aspek lain dari kritik analisis politik luar negeri terhadap realisme berkaitan dengan asumsi rasionalitas yang digunakan oleh realisme, menunjuk pada pendapat Hudson de Vore yang menyatakan bahwa para pembuat keputusan tidak bertindak secara rasional dalam pengertian klasik. Menurut mereka, sulit memahami keputusan dari sekadar pemikiran rasional manusia tanpa melihat realitas. Oleh karena itu, APLN banyak meminjam ilmu-ilmu sosial lainnya seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi untuk mempelajari pembuatan keputusan oleh manusia. Berdasarkan adanya kritik tersebut, akhirnya muncullah analisis politik luar negeri atau yang bisa kita sebut dengan APLN. Hingga pada keberadaan APLN, para pakar membagi kemunculan ini ke dalam 3 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga. Sebenarnya, tidak ada batas yang jelas di antara ketiga generasi tersebut. Namun, untuk keperluan periodisasi, dibuatlah demikian. Pembagian generasi pertama dan kedua diuraikan dengan mengikuti tulisan Valerie Hudson. Sedangkan perkembangan generasi ketiga merupakan perkembangan dari hasil pengamatan berdasarkan kemunculan teori-teori kritis. Dan berikut adalah 3 generasi kemunculan APLN. Generasi pertama. Generasi pertama diperiodisasikan pada tahun 1954 sampai dengan 1974 yang merupakan peletak dasar APLN yang kemudian menjadi landasan perkembangan analisa selanjutnya. Generasi pertama dikonstruksikan oleh kaum behavioralis pasca Perang Dunia Kedua. Para kaum behavioralis tersebut mentransformasikan ilmu sosial dengan pendekatan yang bersifat eksak atau ilmu alam. Generasi tersebut merupakan pemikir klasik. Generasi ini menekankan pada struktur dan proses dari kelompok kecil pembuat keputusan luar negeri yang bekerja dan memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi dan birokrasi besar. Pada generasi ini, ada 3 paradigma utama yang dipelopori oleh Richard Sanders, James Russell Harold, dan Margaret Sprout. Sinder menyambungkan pemikirannya tentang proses pembuatan keputusan sebagai bagian dari penjelasan. Sander mempelopori perlunya mengkaji aktor-aktor di bawah level negara untuk melihat keputusan PLN atau politik luar negeri yang dapat dijadikan generalisasi bagi pembuatan teori PLN level menengah atau middle range theory. Sedangkan Harold dan Margaret Sprout menjelaskan politik luar negeri dengan merujuk pada lingkungan psikis atau konteks psikologis, situasional, politik, dan sosial dari individu-individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Menurutnya, untuk memahami tugas-tugas politik luar negeri, kita harus dapat memahami lingkungan psikologis atau psikomilieu pembuatan keputusan, baik individu ataupun kelompok yang membuat kebijakan luar negeri tersebut. Generasi kedua. Generasi kedua diperiodisasikan pada tahun 1974 sampai dengan 1993 yang merupakan lanjutan dari generasi pertama, di mana di generasi kedua lebih menekankan pada beberapa konsep, yakni yang pertama, pembuatan keputusan pada kelompok-kelompok kecil atau small group. Kelompok-kelompok ini tentu perlu dibahas karena memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan. Kelompok ini dimulai dari organisasi-organisasi kecil sampai dengan organisasi besar, bahkan birokrasi. Pandangan-pandangan terhadap psikologi sosial juga dimasukkan pada analisisnya terhadap kelompok-kelompok kecil tersebut, di mana nantinya akan diperoleh temuan bahwa
Motivasi untuk menjaga keutuhan kelompok dan penjaminan personal oleh kelompok seringkali mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan. Kedua, fokus perhatiannya adalah proses organisasi dan politik birokrasi. Disinilah para peneliti mengkaji seberapa jauh proses organisasi dan politik birokrasi mempengaruhi pembuatan keputusan politik luar negeri. Kemudian, akan ditemukan bahwa survival dari organisasi dan birokrasi menjadi prioritas utama para pembuat keputusan luar negeri dari dalam kelompok dan organisasi ini. Generasi ketiga. Generasi ketiga diperiodisasikan pada tahun 1993 sampai dengan sekarang, di mana pada generasi ketiga ini berkembang kemunculan teori-teori kritis dan konstruktivis, serta menjadi generasi pelengkap dari kekurangan-kekurangan yang ada pada generasi sebelumnya. Konstruktivis juga meramaikan generasi ketiga ini dengan pendekatan pada peranan ide, kesepakatan, dan fakta sosial di masyarakat dalam proses konstruksi suatu identitas politik luar negeri suatu negara. Nah, itu dia sedikit penjelasan atau ulasan singkat mengenai awal munculnya APLN beserta 3 periodisasi pembagian munculan APLN. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.